Tidak ada penolakan. Dan Tuan Kota bahkan khusus menyiapkan pesta raja untuk pemuda itu. Waktu dijadwalkan 7 hari kemudian. Namun pemuda itu tidak peduli. Hanya ingin segera bertemu pamannya. Dan pamannya langsung memuji ketika melihatnya. Pemuda ini sangat tampan. Tapi bibinya di sampingnya langsung berkata, kegantengan tidak ada gunanya. Tidak bisa dimakan. Hanya seorang anak bangsawan yang diabaikan. Namun pamannya masih baik hati. Untuk membalas budi ayah pemuda yang menyelamatkan nyawanya tahun lalu. Ingin menjodohkan putrinya dengan pemuda itu. Bibi ini tetap menolak. Dan mengatakan pemuda itu mungkin sudah miskin dan tidak punya tempat untuk pergi. Barulah dia datang mencari perlindungan di keluarga kami. Tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan pemuda itu. Mendengar bibinya berkata begitu. Pemuda itu tidak mempermasalahkannya. Berbalik dan pergi dengan gagah. Paman meminta putrinya segera pergi mengantar pemuda dengan mobil. Tapi siapa yang tahu? Wanita itu langsung melemparkan pemuda itu ke tengah jalan. Dengan ekspresi jijik. Dia berkata kepada pemuda, jika keluarga Y tidak mengambilmu kembali, jangan harapkan untuk mendapatkannya seumur hidup ini. Dan pada saat itu, wanita di pesawat, tiba-tiba datang dengan mobil ke depan pemuda, lalu memanggil pemuda untuk naik. Ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Mungkin kamu belum tahu siapa saya. Kamu Qin Liang Yu, kan? Katakan saja, aku sibuk. Aku sebenarnya pikir, tidak akan pernah bersinggungan denganmu seumur hidup. Tak terduga dalam satu hari, bertemu denganmu 2 kali. Mengingat masa lalu kita, yang pernah ada janji pernikahan. Jika kamu mengalami masalah di masa depan, silakan datang mencariku. Jangan merasa malu menjadi menantu. Apa yang membuat malu? Menikahi Li Zihan. Seorang menantu seperti itu, adalah impian banyak orang. Impian yang didambakan. Dengarkan baik-baik. Jangan bicara tentang hanya keluarga Li. Bahkan jika itu keluarga Y. Bagi saya, itu juga sampah. Saya tidak butuh bantuan apapun. Tolong jauhkan diri dari saya ke depannya. Mengemudi. Ye Junlin, kenapa baru datang? Semua orang menunggumu begitu lama. Benar-benar tidak tahu aturan. Kamu Dak Xiao. Kamu datang tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan. Aku ingin tahu pendapatmu. Aku jatuh cinta pada Zihan. Tapi Paman Li bilang, dia sudah menjanjikan dia padamu. Tidak tahu kondisi apa yang diperlukan. Baru kamu bersedia membatalkan pertunangan. Jika kamu benar-benar menyukai Zihan, kamu seharusnya melepaskannya. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Perkawinan ini, saya memulai dari awal. Selalu tidak setuju. Kamu langsung saja bilang, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk setuju. Lebih baik kamu simpan 2 paku besimu itu. Lebih baik kamu simpan untuk dirimu sendiri. Kamu sangat berani. Kamu benar-benar berpikir. Kamu adalah putra besar keluarga Y. Kamu berani memukulku? Baiklah, Ye Junlin. Kamu sudah kalah. Kamu tunggu saja. Hou Sao. Hou Xiao. Hou Sao. Kamu Junlin, keluarga Li kami. Sebenarnya apa yang kami berutang padamu? Aku juga tidak kenal ayah. Apa yang dipikirkan pada awalnya? Menerima bencana ini, menurutku, lebih baik kita mematahkan tangannya, mengikatnya dan membawanya ke rumah Hou untuk meminta maaf. Apa yang telah terjadi? Kamu masih berani bertanya padaku apa yang terjadi? Kemarin kamu telah, Hou Dasao telah dipukul. Mereka akan datang sekarang. Mereka akan datang untuk meminta pertanggungjawaban. Biarkan mereka datang saja. Saya melakukan segalanya sendirian. Kamu, aduh, Junlin, masalah ini, kamu tidak akan bisa menangani ini lagi. Lalu bagaimana ini? Aduh, tenang saja, aku di sini. Dengan Jenderal Qin yang menjaga Jianzheng. Ada hubungan tertentu. Aku sudah meneleponnya. Dia akan segera tiba. Jenderal Qin sudah datang. Ya, Jenderal Qin sudah tiba. Belum tentu. Berani sekali. Seng Nan, jangan bertindak kasar. Hei, sungguh ramai. Ye Junlin tidak menyangkakan. Saya sudah bilang, siapa berani menyerang saya? Saya akan membubarkan keluarganya sendiri. Hanya dengan kamu. Sampai ajal menjemput masih saja keras kepala. Hanya dengan 1 pukulan aku bisa membunuhmu. Hari ini lawanmu adalah aku. Hahaha, aku baru saja mencapai tahap pelatihan Qi. Salah satu dari 4 dewa perang negara naga. Ingin menghadapi saya. Kamu belum cukup. Bagaimana kamu tahu? Hari ini saya datang sendiri. Oh,
Sepertinya dia meminta bantuan. Saya ingin melihat. Siapa dia? Apakah salah satu dari 4 dewa perang Dragon Country? Itu saya.